Halo dokter sekalian, jumpa lagi dengan saya, Dokter Yosef. Hari ini kita akan mencoba mendiskusikan terkait dengan manual vacuum aspiration, suatu tip prosedur aseptik yang diperuntukkan untuk melakukan evakuasi dari sisa jaringan di dalam kafum uterus atau di dalam rahim. Sebagai pendahuluan, manual vacuum aspiration itu adalah prosedur aseptik yang melibatkan evakuasi dari isi daripada rahim yang dipergunakan atau kita menggunakan alat plastik yang bersifat suction atau menghisap. Dan seringkali digunakan di negara berkembang maupun negara yang sudah maju. Dan diperkirakan 1 dari 4 wanita akan mengalami keguguran selama masa hidupnya. Metode ini seringkali dipergunakan pada usia kehamilan di bawah 12 minggu atau di trimester yang pertama. Ada 2 metode yang sering dikerjakan. Yang pertama adalah pemberian obat-obatan seperti mifepriston dan misoprostol sendiri. Sedangkan untuk tindakan operatif atau tindakan yang melibatkan prosedur begitu, itu adalah manual vacuum aspiration, dilatasi dan kuretase, dan sekarang itu sudah mulai ditinggalkan karena kuretase tajam bersifat merusak dan sangat tidak bagus untuk pertumbuhan dari dinding rahim ke depannya. Sehingga tindakan manual vacuum aspiration itu jauh lebih dipilih dan jauh lebih diprioritaskan. Keuntungannya adalah berdasarkan rekomendasi dari WHO dikatakan bahwa manual vacuum aspiration itu aman, berkualitas tinggi, mudah, murah, gampang dipelajari, gampang dikerjakan, bisa dibawa kemana-mana, tidak perlu listrik, dan sangat ideal untuk dilakukan pada kondisi pasien yang dirawat secara atau yang datang ke poliklinik, tidak perlu dilakukan perawatan. Keuntungan yang lainnya bahwasanya tindakan ini kurang merasakan sakit, mengurangi resiko dari perdarahan, dan juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesakitan pasca abortus, mengurangi jangka waktu rawat inap, dan juga pengerjaannya relatif singkat, yaitu hanya berkisar 10-15 menit. Dan indikasinya jelas untuk sebagai tata laksana terapeutik. Yang pertama, pengobatan pada abortus inkomplit untuk usia kehamilan di bawah 12 minggu. Yang kedua, adanya gangguan menstruasi ketika ada indikasi untuk dilakukan aspirasi vakum manual atau manual vacuum aspiration boleh dikerjakan. Misaborsi pada usia kehamilan di bawah 12 minggu. Adanya GTD juga merupakan indikasi dilakukan MVA atau manual vacuum aspiration. Septic abortion, abortus iminan atau inevitable abortion atau abortus incipient, blighted ovum, dan juga unembryonic gestation. Nah, juga tindakan manual vacuum aspiration bisa dipergunakan sebagai sarana untuk biopsi endometrium, pengobatan pada gangguan perdarahan uterus yang abnormal, adanya sisa jaringan yang pada pasien pasca melahirkan, sebagai tes untuk memastikan bagaimana pertumbuhan endometrium, apakah ini sudah ovulasi atau belum, juga menjadi tindakan pada pasien-pasien dengan kehamilan mola atau molar pregnancy sampai dengan usia kehamilan 6 bulan atau 24 minggu. Nah, sebaiknya tidak dikerjakan pada usia kehamilan di atas 12 minggu, karena beresiko memang kalau sudah ada tulang, itu bahayanya adalah terjadinya perforasi, dan resiko relatif apabila ada cervicitis, ada tanda infeksi, serta gangguan perdarahan. Berikut adalah alat bahan yang biasa digunakan, ada spekulum, ada eh, tenakulum, dan mungkin jika diperlukan bisa menggunakan dilator. Nah, berikut adalah alatnya, biasanya berbentuk plastik. Ini dia- alat IPES dari MVA Plus. Dia ada bentukan dari plungernya, ada silinder base-nya, kemudian ada eh, caprilisnya, dan seterusnya. Ini bentukan alat tradisional dan yang terbaru yang IPES. Yang kita pakai adalah bentukan yang IPES yang di bawah. Dan ini adalah macam jenis kanul beserta warnanya. Alat ini menariknya juga bisa menggantikan dari penggunaan tenakulum, maaf, penggunaan dari sonde, karena sondase bisa diukur berdasarkan dari titik-titik yang ada di kanula ini. Karena kanula ini sudah ada ukurannya dan setiap titik mewakili 1 cm, di mana titik yang pertama itu berjarak 6 cm dari ujung kanula. Nah, bagaimana penata laksanaan nyeri pada penggunaan manual vacuum aspiration ini? Yang pertama, mengurangi
nyeri dan kecemasan, bisa menggunakan anestesi verbal. Selain itu juga bisa memberikan obat-obatan, khususnya penggunaan blok paraservikal menggunakan lidokain, yang mana bisa kita kerjakan 30-45 menit sebelum prosedur. Itu bisa kita berikan seperti anti-anti nyeri, NSAID, dan seterusnya gitu. Sedangkan untuk non untuk pengobatan non farmakologis itu bisa menggunakan interaksi yang baik, verbal anestesia, bicara, dan juga pengerjaan yang gentle, tidak menyakiti, dan harus berhati-hati. Dan untuk pengobatan farmakologis, tadi saya sudah bilang bisa memberikan analgesik, bisa memberikan sedatif jika diperlukan, dan memang disarankan menggunakan lokal anestesia seperti blok paraservikal menggunakan lidokain. Recovery-nya cepat, biasanya dilakukan mandi dengan air hangat, kemudian mungkin akan ada spotting, hari haid berikutnya akan terjadi 4-8 minggu pasca tindakan, dan kehamilan disarankan setelah 2-3 haid atau siklus haid berikutnya. Pemberian antibiotik, hematemet, anti perdarahan, dan anti nyeri sebelum dipulangkan, serta disarankan untuk menjaga kebersihan dan jangan lakukan douching vagina. Hati-hati atau waspada jika terjadi demam, menggigil, apalagi sampai pingsan dan muntah, pembengkakan dan perut yang nyeri, kemudian ada keluar cairan yang berbau dari vagina, perdarahan yang lama, dan juga kembalinya menstruasi yang tidak kunjung hadir begitu ya setelah 8 minggu atau setelah 2 bulan. Apa saja komplikasi yang bisa terjadi dari segi ada awal dan lambat. Kalau yang awal itu kemungkinan terjadi perdarahan, adanya bagian dari jaringan yang masih tertinggal, adanya infeksi, adanya perforasi, adanya embolisme, dan seterusnya. Dan yang late atau yang kemudian awitan yang lambat begitu, itu bisa terjadi Asherman, sepsis, nyeri pelvis kronis, ada peradangan dan infeksi di pelvis, kehamilan ektopik, dan juga infertilitas. Nah, bagaimana follow up-nya? Pasien direncanakan untuk pulang dari fasilitas, direncanakan kapan dia harus kontrol. Waktu untuk kontrolnya bervariasi, biasanya dalam kurun waktu 1 minggu. Tidak mesti sama dalam setiap fasilitas, tergantung dari jarak fasilitas kesehatan kita terhadap pasien tersebut, serta bagaimana kondisi pasien untuk mencapai fasilitas kesehatan kita. Sebagai penutup, kesimpulan, kehamilan awal yang gagal itu sangat membuat stres sekali bagi si pasien, sehingga setiap dokter itu wajib memberikan pelayanan yang terbaik agar keguguran itu bisa ditangani sebaik mungkin, dan jika memang diperlukan bisa menggunakan MVA atau manual vacuum aspiration ini. Dan sangat penting sekali untuk memastikan alat MVA kita sudah steril, bisa digunakan secara aman dan efektif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.